membuat kunci rahasia sistem sentuh ya. Jadi ini sangat cocok bagi para rekan-rekan ojol yang biasanya khususnya para teman-teman driver ojol yang lagi dapat orderan food-foodan ya. Biasanya motornya ditinggal di tengah jalan. Langsung kita coba ya posisinya. Nah, tapi kelistrikan tidak menyala. Nah, sebelum menyentuh titik sentuh yang ada di sini nih, ini kita sentuh, bersamaan itu pula akan menyala. Oke, baru kita nyalakan. Oke, semua kelistrikan nyala semua ya. Oke, semangat pagi. Jumpa kembali dengan Raka Motor, sahabat setia poro driver ojol. Salam satu aspal. Oke, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat kunci rahasia sistem sentuh ya. Jadi ini sangat cocok bagi para rekan-rekan ojol yang biasanya khususnya para teman-teman driver ojol yang lagi dapat orderan food-foodan ya. Biasanya motornya ditinggal di tengah jalan, hanya dikontak atau dikunci stangnya aja ya, dan itu pun masih bisa dibobol. Nah, maka dari itu dengan adanya kontak rahasia sistem sentuh ini, yang mana jari kita adalah sebagai kunci utamanya. Jadi ketika kunci kontak di on kan, sebelum kita menyentuh titik sentuh daripada modul, maka sistem kelistrikan tidak akan bisa nyala dan secara otomatis motor ataupun mesin juga tidak bisa menyala. Begitu ya. Bagaimana dan apa saja bahannya? Oke, sementara speedometer kita singkirkan dulu. Nah, ini juga kunci kontak sistem sentuh juga yang sangat sederhana. Kita sisihkan dulu yang ini. Oke, berikut adalah bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat project ini. Saya gunakan sebuah atau dua buah transistor A564 ya. A564. Kelihatan apa enggak ya? Sangat kecil ini tulisan ini. Oke, sebentar. Ini dua buah transistor A564. Ada diode 2 ampere dan 2 relay 12 volt. Oke. Ini adalah sebuah transistor A564. Kelihatan apa enggak ini ya? Tidak kelihatan. Bentar. Sangat kecil tulisannya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting simak aja bagaimana caranya biar teman-teman tahu dan paham ketika nanti akan mencoba untuk membuat project ini ya. Aduh, ini kayaknya mau putus ini. Oke, kita ganti aja dulu. Bentar, saya skip ya. Oke, kita lanjut. Karena tadi ada yang
kaki transistor yang mau putus satu, jadi saya ganti baru. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, bersebelahan ya, saling berhadapan ini. Sama ngadepnya ya. Kaki yang sebelah atau basis emitter kolektor. Sebentar. Oke. Nah, saya tidak akan menjelaskan. Ini ada kaki basis emitter kolektor ya. Takutnya teman-teman ada yang tidak tahu. Yang saya jelaskan seperti ini aja. Jadi posisinya ya, yang ada tulisannya di depan ya. Jadi seperti ini. Untuk yang kaki samping, samping ini biarkan aja dulu ya. Kaki yang tengah gandengkan ke kaki yang tengah pada transistor yang satunya ya. Nah, begini. Nah, gini ya. Oke. Jadi yang tengah ini ya, langsung gabung ke yang tengah. Yang kaki nomor 3 sambung ke kaki nomor 1 untuk transistor yang satunya ya. Gitu ya. Oke, kita solder dulu. Oke, sudah tersolder ya. Untuk rangkaian ini sudah selesai. Kita lanjut untuk rangkaian relaynya. Oke. Di sini saya menggunakan 2 relay ya. Ini begini ya. Biar nanti enak dalam penyolderannya, biar nggak terlalu panjang sambungannya. Oke. Jadi pada relay kaki 5 ini, di sini kan ada ini yang tengah sendiri ini ada COM. Kan, ini dan NO untuk opennya dan untuk close-nya yang NC ya. Jadi saya nggak bahas itu. Ya, intinya ketika gini ya. Ketika ini belum ada arus ya, COM ini gandeng dengan yang ini ya. Tapi ketika ini dapat arus, maka COM ini gandeng dengan yang ini ya. Ini bisa ketika ini dapat arus ya, kedua kaki ini ya. Begitu ya. Sekarang posisinya kita balik. Di sini yang satunya COM di atas, yang satunya COM-nya di bawah. Oke, ini lebih enak kalau dikasih lem ini. Oke, tapi saya nggak punya lem, nggak apa-apa. Yang penting sampean paham aja ya. Oke, teman-teman paham. Oke, sebentar, ini kita sisihkan dulu. Akan saya dekatkan. Oke, mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Oke. Oke, kita ambil diode yang 2 ampere tadi. Nah, ini ya. Untuk diode ada katup negatif dan positif ya. Oke, yang ada cincinnya ini. Nah, sebentar. Yang ada cincinnya
yang ada cincinnya silakan ditaruh di sini ya. Bentar, kita solder aja dulu. Bentar, kita solder ke kom ya. Yang tidak ada cincinnya silakan disolder di kom yang tengah. Oke, bentar. Kita kasih 5. Oke, sudah. Lalu untuk yang ada cincinnya silakan disolder di sebelahnya ya. Kaki yang sebelahnya, dan gabungkan ke kaki NO. Oke, atau ke kaki yang satunya ini ya. Aduh, bentar, nggak kelihatan ya. Oke lah, ini digabung ya. Ntar saya solder dulu. Saya solder. Oke. Jadi untuk kaki diode yang tidak ada cincinnya ditaruh di tengah ya, di komnya. Dan yang kaki ada cincinnya silakan disolder di kaki spoolin ya, kaki yang sebelah kom ya. Lalu gandengkan ke kaki relay sebelahnya. Oke, di sini. Oke, lanjut. Lalu sekarang kita ambil kabel. Untuk kabel yang dari kontak, oke, saya kasih kabel merah. Nanti ini ditempatkan pada kunci kontak ya, plus kontaknya ya. Jadi ketika motor dikontak, kabel ini nanti akan ada arus 12 volt. Kalau di Honda kabelnya warnanya hitam, atau kalau yang dari kontak itu merah strip hitam. Lain motor lain. Jadi teman-teman harus paham jalur kabelnya. Jadi untuk yang kabel menuju ke positif kontak 12 volt yang dari kontak, kunci kontak. Nah, ini gabung ini ketiganya. Ini yang kom ya. Yang kom ini digabung sama ini ya. Ini yang dari spool relaynya, dan juga digabung ke relay, kaki relay yang satunya. Ini ya sebelahnya. Nah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, aduh, bentar ini biar nanti gak terjadi konslet karena terlalu panjang. Oke, ini rangkaian relay sudah selesai. Lalu untuk transistornya, rangkaian transistornya, oke, yang ini tetap ya, ini tetap menghadap ke depan ya posisinya ya. Menghadap ke depan. Oke, ini solder ke sini ya. Bentar, saya kasih timah dulu.
Ini kita solder ke sini ya. Ter. Oke. Oke, ya maaf kurang rapi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Jadi begini ya, setelah ini sudah selesai ya, yang transistor tadi disolderkan ke kaki relay yang ini ya. Lalu yang ini, yang kaki tengah ini adalah negatif atau massa ya. Nah, nanti kita gabungkan ke ini, ke kaki relay yang ini ya. Oke, kita ambil kabel dulu. Oke, kita gabungkan ke sini dulu ya. Bentar. Nah, ini nah ini ya, yang tengah ini ya. Oke, kita solder. Oke. Lalu kita tarik ke kaki. Nah, ini ya. Oke. Oke, sudah tersambung. Waduh. Nah, ini ya. Nah, ini nanti massa ya. Oke. Lalu sebagai pemutusnya, atau kita kasih kabel warna hitam ya. Oke. Untuk pemutus kontak kita taruh ke kaki diode yang tidak ada garisnya, atau ke kaki negatif diode ya. Nah, begini ya. Oke, ini sudah jadi. Ini untuk titik sentuhnya kita kasih kabel kecil ya. Waduh, nah ini kita kasih kabel kecil aja. Oke, ini sudah jadi. Sudah jadi. Nanti akan saya gambarkan ya. Gambarkan skemanya. Aduh, putus. Skemanya nanti saya gambarkan. Tapi kalau saya membuat nggak seperti ini ya, saya pakai PCB ya. Jadi kalau saya membuat, nanti saya rangkai kayak ini. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, jadi saya rangkai seperti ini dengan PCB lubang. Kalau ini hanya sebagai konten aja, supaya teman-teman tahu aja alur-alurnya di mana, gitu ya, jalur-jalurnya
kemana, biar teman-teman tahu. Oke. Ini ya teman-teman. Oke, nggak pakai lama-lama, kita coba aja dulu ke unit. Nah, lagi banyak juga unit ini. Nah, saya akan coba di Supra 125 ya, tapi ini tidak hanya bisa dipakai di Supra 125 ya, jadi semua motor bisa ya, semua motor bisa, jadi tidak hanya Supra 125 saja. Nah, kebetulan ini yang lagi kebuka semua kabelnya di sini Supra 125, jadi saya pakai aja yang Supra 125 ini ya. Oke. Sebentar, kabelnya. Oke. Oke, caranya ini kita lepas kabel yang dari kunci kontak ya. Kita cari kunci kontak. Nah, ini adalah jalur kunci kontak yang merah. Nah, yang merah polos ini adalah langsung dari baterai nih, dan yang dari kontak, ketika kontak on kabel ini keluar 12 volt, yang kabel merah liris hitam. Nah, jadi ini yang kita lepas ya, sebagai pemotong kelistrikannya ya. Jadi di sini untuk yang kabel warna biru, hijau ini adalah massa. Yang massa terserah ditaruh di mana, taruh di bodi juga bisa. Yang penting ini massanya saya taruh sini ya. Saya taruh sini. Bentar. Oke. Massa saya taruh di bodi. Massa saya taruh di bodi. Oke, lalu untuk yang merah ini adalah kabel yang dari kunci kontak ya. Bentar. Oke, untuk yang kabel merah ini adalah kabel yang dari kunci kontak. Nah, ini ya, ini yang dari kunci kontak ya. Jadi ketika kunci kontak on, ini akan mendapatkan arus 12 volt, gitu ya. Nah, untuk yang kabel warna hitam ini adalah pemutus kontaknya. Oke, pemutus kontak yaitu ini ya. Ya, kelihatan ya. Nah, ini kita masukkan gini aja. Bentar. Kunci kontaknya on. Oke, dan yang titik sentuhnya kita taruh di skrup yang tidak
langsung menyentuh bodi ya, tidak boleh lah kayak ini kan tidak menyentuh bodi ya, karena ini lengket dengan covernya nih ya, cover. Nah ini kita taruh di sini. Ini sebentar saya pasang dulu. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini nanti pakai titik sentuhnya, dan titik sentuhnya ini nanti yang tahu ya yang punya motor sendiri, ditaruh di mana sesuai permintaan yang punya motor kan gitu. Oke, langsung kita coba. Jadi ketika kunci kontak on, ketika kunci kontak on ya, ini tidak akan nyala. Nah ini udah on ya posisinya. Nah, tapi kelistrikan tidak menyala. Nah, sebelum menyentuh titik sentuh yang ada di sini nih, ini kita sentuh, bersamaan itu pula akan menyala. Oke, baru kita nyalakan. Oke, semua kelistrikan nyala semua ya. Ketika kita matikan dan kita nyalakan lagi atau dibobol maling katakanlah, ini tidak akan bisa nyala. Oke, nah ini tidak akan bisa nyala sebelum lagi-lagi menyentuh titik keramat ini. Nah, ini kita sentuh, sekali sentuh langsung, nah kan langsung buka, dinyalakan lagi langsung bisa. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi fungsi dari kunci sistem sentuh adalah memotong, nah ini ya, memotong arus kelistrikan yang ada pada motor ya. Jadi ketika titik sentuhnya ini belum kita sentuh dengan jari kita, maka sistem kelistrikan yang ada di motor ini akan tertutup atau terputus gitu ya. Nah, ketika kita sentuh titik sentuhnya, maka secara otomatis kelistrikan akan bisa menyambung secara otomatis juga, begitu ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok untuk digunakan teman-teman driver ojol yang manakala mengambil orderan, khususnya orderan food-foodan, kadang sering motornya ditinggal di tengah jalan. Nah, dengan adanya kunci kontak rahasia ini, sistem sentuh ini, jadi rasa was-was ya sudah tidak ada lagi, karena yang tahu titik sentuhnya adalah kita dan bukan orang lain. Begitu ya teman-teman. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu tutorial sederhana ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Begitu ya teman-teman. Tetap bersama Raka Motor, sahabat setia, poro driver ojol, salam satu aspal. Tetap semangat tanpa batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.